Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hairil, Guru Produktif Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Negeri 1 Nunukan. Saya adalah peserta upskilling dan reskilling angkatan kedua tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Di sini saya akan mendemonstrasikan pengelolaan arsip. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendemonstrasikan pengelolaan arsip. Sebelum kita mengelola arsip, terlebih dahulu kita harus menyiapkan beberapa dokumen dan peralatan. Yang pertama, menyiapkan surat guide, map Snell Hector, lembar disposisi, buku agenda, daftar klasifikasi arsip, perforator, pulpen, paper clip. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengarsipkan. Setelah kita menyiapkan peralatan dan perlengkapan arsip, yang pertama yang harus kita lakukan memeriksa dokumen, lalu mencatat ke dalam buku agenda. Selanjutnya kita akan mencatat ke dalam lembar disposisi. Selanjutnya kita akan menyatukan lembar disposisi dengan surat dengan menggunakan paper clip. Setelah kita menyatukan lembar disposisi dengan surat tersebut, selanjutnya kita akan meneruskan surat kepada pimpinan. Setelah surat diproses oleh pimpinan, selanjutnya kita akan mencatat surat ke dalam kartu indeks dan menyesuaikan dengan daftar klasifikasi. Setelah kita mencatat kartu indeks, selanjutnya kita akan melakukan mengarsipkan dengan sistem subjek. Di sini, ketika kita mau melakukan mengarsipkan dengan sistem subjek, kita akan menyusun sesuai dengan daftar klasifikasi. Yang pertama, kita akan melubangi surat tersebut dengan menggunakan perforator. Setelah itu, kita akan memasukkan surat atau dokumen ke dalam map Snell Hector. Setelah kita memasukkan dokumen ke dalam map Snell Hector, selanjutnya kita akan memasukkan
guide. Lalu kita akan memasukkan surat yang kedua. Setelah kita memasukkan surat, kita akan memasukkan guide sebagai pembatas dokumen. Setelah kita sudah menyusun arsip ke dalam Maps Hector sesuai dengan daftar klasifikasi dan sesuai dengan subjek, hasilnya seperti ini. Setelah kita menerima surat masuk, selanjutnya kita akan memasukkan surat masuk tersebut ke dalam buku agenda. Jadi yang dimasukkan terima dari itu adalah nama perusahaan yang mengirim, PT Gria Pesona, tanggal dan nomor surat, tanggalnya 2 Mei 2024. Lalu kita akan memasukkan nomor surat 18, nomor dari surat masuk tersebut, ini ya. Lalu kita akan melihat dari perihal surat masuk tersebut, ini penawaran apartemen. Kita melihat apakah surat tersebut mempunyai lampiran. Kita lihat di surat diteruskan kepada siapa? Kepada Direktur PT Smart Academy. Keterangannya di sini kita akan memasukkan isi dari surat itu adalah melakukan penawaran apartemen dan penawaran ini sampai pada tanggal 3 Juni. Lalu selanjutnya di sini kita akan memasukkan kode arsip. Kode arsip di sini kita lihat di daftar klasifikasi. Kalau dia adalah surat penawaran, kita lihat surat penawaran berarti dia bagian pemasaran. Jadi kode arsipnya itu adalah PM.00.3 PM.00.3. Dan selanjutnya setelah kita memasukkan ke dalam buku agenda surat masuk, kita akan memasukkan pada buku agenda formal atau buku agenda berpasangan. Nah, di sini yang pertama nomor urut. Tanggal diterimanya surat itu adalah tanggal 3 Mei. Lalu tanggal dan nomor surat. Ini tanggal dan nomor surat. Buku agenda ini kita akan memberikan centang apakah dia surat masuk atau surat keluar. Lalu dari surat tersebut dari mana? Nama perusahaan atau nama terang dari surat itu sendiri. Lampiran diteruskan kepada siapa? Isi ringkasan. Kode arsipnya itu adalah setelah kita sudah memasukkan ke dalam buku agenda, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam buku arsip. Tanggal penyimpanannya di sini kita akan sesuaikan di tanggal terimanya. Judul atau nama perusahaan. Nomor surat. Tanggal surat itu adalah tanggal perihal keterangan. Jadi setelah kita membuat buku arsip, memasukkan ke dalam buku arsip, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam lembar disposisi. Ini adalah model lembar disposisi surat masuk dari PT Smart Academy. Kita memasukkan yang pertama adalah tanggal terima. Kita menyesuaikan yang berada di buku agenda. Ini adalah tanggal 3 Mei tahun 2024. Lalu asal surat kita akan masukkan. Surat tersebut itu dari mana? PT Gria Pesona. Nomor surat. Selanjutnya, ini isi ringkasan. Lalu diteruskan kepada Direktur sebagai informasi. Nah, ini adalah pengisian lembar disposisi. Setelah kita memasukkan ke dalam lembar disposisi, selanjutnya kita akan mengarsipkan dokumen dengan menggunakan sistem subjek. Jadi ini dokumennya yang ingin diarsipkan. File, save. Setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya kita pilih surat masuk. Nah, di sini di surat masuk ada kepegawaian, keuangan, dan pemasaran. Kita lihat ini adalah penawaran, berarti dia masuk ke pemasaran. Dengan kode yang sudah kita masukkan di dalam buku agenda,
Kodenya 003 berarti dia kita arsipkan di dalam ini ya. 00 surat masuk itu adalah penawaran apartemen. Jadi PM titik 00 titik 3 save. Nah, jadi dokumen tersebut kita sudah save menggunakan sistem abjad. Mari kita cek. Ini kita cek bagian pemasaran 00. Nah, ini dia akan tersimpan di sini. Selanjutnya, ketika kita sudah membuatkan semua, mulai dari buku agenda, lembar disposisi, bahkan sampai mengarsipkan, kita akan menyimpan buku agenda dengan menggunakan kode kunci agar supaya dokumen kita tidak mudah diambil oleh orang lain. Jadi yang pertama masuk file, protect workbook, ini ya. Lalu pilih entry with password. Lalu kita memasukkan password yang mudah kita ingat. Lalu klik OK. Di sini akan mengkonfirmasi kembali password yang ingin kita masukkan. Lalu klik kembali OK. Nah, setelah itu lalu kita save. Nah, setelah kita save, mari kita lihat apakah buku agenda kita sudah bisa meminimalisir tindakan pencurian. Nah, ketika orang mau membuka, dia harus memasukkan password itu sendiri. Oke, terbuka. Jadi seperti inilah bagaimana caranya agar supaya kita bisa meminimalisir usaha tindakan pencurian atas arsip digital. Baik, di sini kita akan membuka surat masuk di email kita di perusahaan PT Smart Kit Academy. Di sini saya akan membuka ada pesan masuk dari perusahaan mitra kita. Oh, ini adalah undangan yang diselenggarakan di Singapura. Ini adalah surat masuk. Kita download dulu. Setelah kita mendownload dokumen tersebut, kita sudah membacanya, lalu kita akan membalas. Ini kita akan mengirimkan surat balasan bahwa kita bersedia mengikuti pameran di Singapura. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng yang berada di samping. Terima kasih.